bersama sekamar, satu selimut, ya rokok santing-santingan, minum kopi segelas, ya kan? Awalnya gimana nih? Engkau teman karib. Iya, gitu. lebih dari saudara ya, lebih dari saudara ya, lebih dari saudara, macam saudara kembar ya kan? Nah, lebih dari saudara itu seperti saudara kembar, satu rahim. Judulnya apa itu apa? Pagar makan tanaman ya kan? Makan tanaman. Lagu dangdut. Itu kan cerita orang jalanan, orang pasaran. Senasib sama-sama merantau, senasib sepenanggungan, toto satu sukses ya. Memang kalau dihayati alkisahnya sedih. Nah, seperjalanan, satu sukses, satu gak kurang berapa kan, kurang mapan, ya begitulah. Ya. Tapi yalah, cerita saudara kembar juga bisa tidak akrab. Iya. Hah? Ya. Saudara kembar bisa tidak akrab. Yang satu mangkalnya di Simpang Rambung, satu mangkalnya Simpang Bandar Sono ya kan. Padahal sahabat ya. Simpang Rambung kawannya preman semua, yang Simpang Bandar Sono orang masjid ya. Namanya si dia tidak kelihatan. Sekarang kan hati dan akal, siapa mau pilih jalan kebenaran, yang tidak mau pilih jalan kebenaran kemasukan, dimasuki si dia ya. Si dia tidak kelihatan, masuknya pun tidak terasa. Mungkin tidak percaya ya, ada setan bisa keluar dari lubang pori-pori. Bisa. Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seandainya anak manusia, seandainya setan-setan tidak berkeliaran di saluran darah anak manusia, niscaya mereka akan bisa lihat kerajaan langit dan bumi. Oh gitu hadisnya. Hadis. Mereka bisa lihat al-ghaib, Tuhan Maha Ajaib, ciptaan-ciptaan Tuhan, sehingga manusia itu berakal. Kalau berakal pasti berakhlak. Iya. Tapi karena gangguan setan, jadi setan itu ya namanya di saluran darah, siapa bisa lihat? Masuknya pun dari lubang hidung bisa, dari lubang kuping bisa, keluar dari lubang pori-pori bisa kok. Yang besar-besar itu kan arwah. Roh. Roh ya, roh. Arwah. Kalau yang dikatakan gentayangan yang jahat itu arwah. Arwah jahat. Ruh jahat ada nggak ada kan? Ruh jahat nggak ada ya? Arwah jahat ada ya? Dipakai bahasa arwah. Arwah jahat, arwah gentayangan, arwah penasaran. Filmnya juga ada. Film sampai difilmkan. Tahun 2005 setiap malam Jumat jam 10 film misteri. Selama pembawa acara ulama. Jadi ulama yang tahu tentang kehidupan alam gaib tadi, dia bisa lihat gitu kan. Jadi yang bisa lihat makhluk-makhluk itu orang-orang ada al-karomah. Ya, kan ada Al-Quran terkecil. Kalau seperti kita tidak bisa baca. Ada. Tapi ada orang bisa baca. Jadi ketajaman bola mata manusia itu beda-beda. Mungkin dia hafal Quran. Enggak. Yeah. Anak umur 10 tahun dengan anak umur 40 tahun atau 50 tahun beda. Sorot matanya itu apalagi anak umur 10 tahun, anak soleh ya, sorot mata dia itu lebih tajam. Lebih tajam ya. Yang kecil-kecil bisa dibacanya. Al-Quran sebesar ini bisa baca, macam kita bisa baca. Jangankan di malam hari, siang hari pun tidak bisa. Tapi kita lihat ke pesantren, begini ya Al-Qurannya. Organ tubuhnya masih jernih. Ya. Jadi masalah makhluk-makhluk di alam gaib itu kan alam ajaib.
Ya macam seperti mereka orang yang hati dan akal, hati bersih, akal jernih ya bisa itu lihat. Kita yang tidak bisa. Sudah ada kerusakan. Selaput mata berapa lapis? Ya kan? Ada yang kabur, ada yang rabun, ada yang katarak. Beda. Anak umur 10 tahun di bawah sering bengong melongo gitu kan. Ada yang dilihat tapi tidak mau cerita. Padahal dia nampak ya. Orang yang kesakitan pun ada, katanya keteguran. Kok anaknya tiba-tiba sakit? Tadi dulu di sana deh, di pinggir kali deh kan. Dibawakanlah ke orang, katanya orang-orang pintar ya, keteguran. Kenapa keteguran? Bisa dilihatnya, mungkin serem kali gitu kan, kecut, sakit. Pun alami kok. Sebelum makin balik ya, balik. Itu masih kecil ya? Iya, masih kecil. Tapi nggak bisa ngomong. Enggak, itulah. Tidak diceritakan pula. Sakit baru ditanyain apa ya. Banyak keteguran. Sampai diupah-upah, apalagi di Tapanuli Selatan sana, Pak. Upah-upahnya ayam merah, ayam jantan merah ya? kan. Iya, tapsel. Bulat-bulat ya kan. Baru tapsel gitu ya? Upah mengalap tondi gitu ya. Jemput apa? Jemput kolbu gitu kan. Jemput batin. Akan sampai ada di upah itu. Upah pengalap tondi gitu ya. Aku sudah alami itu sebelum makin balik. Masih di dalam, coba lihat dari pintu ini. Mari tondi itu kan. Tapsel itu. Tapsel. Umur 9 tahun aku diganggu. Orang tua lusuh berjiwa putih kumuh. Oh, tahu? Iya, main-main maghrib, main-main di pinggir sungai. Tahu masuk dia ke badan, dia sakit mata aku. Gini aja mata aku, begini. Itu kena di mana? Sidimpuan. Oh, Sidimpuan. Berobatnya 1 tahun, tiap malam berobat, dibaca ayat-ayat, dikusuk-kusuk kepala kan, ditiupkan ke ubun-ubun, baru teteskan obat mata. Sampai di rumah diperban, bangun tidur baru dibuka. 1 tahun berobatnya. Dia dokter apa? Dokter tapi bisa ada apanya gitu. Bisa pakai amalan dua macam pengobatan ya. Yang satu pakai obat-obatan, itu katanya obat tetes kan. Yang satu pakai baca ayat-ayat sambil dikusuk-kusuknya kepala leher baru ditiupkan ya. Itu ada coba lihat dari pintu. Udah siap kan? Kalau lagi keluar dari di situ aja, tunggu depan. Jadi supaya nggak diganggu apa? Nggak bisa. Supaya nggak diganggu cuman itu? Nggak bisa. Semua seizin Allah. Iya, harus diganggu juga. Ada al-hikmahnya. Oh gitu ya. Yang dirondokkan setan pun ada kok. Betul. Jadi supaya kita nggak diganggu. Yang disunat setan pun ada. Oh iya. Disunat jin namanya. Tidak ada cerita supaya tidak diganggu, semua atas izin Allah. Ada yang diganggu, ada yang tidak. Ya. Kalaupun dia diganggu itu mungkin cobaan bagi orang tuanya. Jadi kita harus berhati-hati lah ya. Berhati-hati macam mana ya? Jangan lasak gitu ya kan? Yalah. Memang jangan sembrono ya kan? Kalau rumahnya di pinggir sungai, itu kalau bunyi oer-oer, oh, wir-wir. Binatang itu kan. Itu udah jelang maghrib, jam-jaman itu. Ya, betul. Itu kalau di rumahnya di pinggir sungai atau di kampung-kampung, itu anaknya disuruh pulang semua. Oh, bagus pulang aja lah. Itu udah isyarat, pulang aja lah ya. Lebih aman supaya nggak diganggu. Kan gini, setan-setan itu berkeliaran pada 3 waktu. Oh, ya. Pertama di waktu matahari terbit, kedua di waktu matahari pas di atas kepala, ketiga di waktu matahari jelang tenggelam. Oh gitu ya. Itu hadis. Itu di 3 waktu itu harus hati-hati lah ya. Iyalah. Supaya jangan ganggu. Kalau ya, Mas,
Maksudnya kalau orang-orang tua dia tuh misalnya waktu maghrib 6.30, jam 6 dia udah selesai wudhu, Oh, gitu ya? berangkat ke masjid, zikir-zikir dia di masjid. Itulah cerita apa dalam Al-Quran, firman Allah, zikrullah di pagi hari dan di sore hari dengan tidak dikeraskan suaranya. Oh ya, betul. Jangan tidak dikeraskan suaranya. Nah, Di hati, Pak ya. ya zikir di hati. Kalau ada putar kaset ya dengar kaset. Ya, terahim ya. Kan cerita sekarang kan tidak di situ dipasang kaset, di situ pula cerita haha ketawa kebak-bak. Apa tak masuk? Ya, ya, betul. Alhasil sholat tidak konsentrasi. Jangan Ya, konsentrasi. Khusyuk pun tak dapat. Betul. Di siang hari, kalau di siang hari ceritanya Jumat, dari rumah mandi wangi-wangi sampai di masjid kok terkantuk-kantuk. Jam pas Betul. siang hari. Ya. Jadi ukurannya itu kan sekitar setengah jam lah. Sekitar setengah jam lah itu yang berkeliaran mengelilingi anak manusia. Ada kesempatan masuk. Ya semuanya dengan izin Allah. Allah, Kalau ya. tidak. Dan itu tidak tetap keluar masuk gitu. Silih berganti ya. Iya, datang pergi silih berganti, keluar masuk. Jadi kita harus berhati-hati lah. Dibilang berhati-hati enggak sih, semuanya proses. Ya, Proses dari rumah tangga sedari kecil ya. Oh, gitu. Ya kalau dia keluarga santri ya memang sudah tahu gitu kan. Ya ada juga keluarga santri dapat cobaan berat ya. Tapi cobaan itu kan beda-beda, tidak sama semua. Ya dipikirkan kali juga